Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra Keling sekalian? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kembali lagi di acara kita FB Live dari PT Keling Indonesia. Bersama saya Dr. Arif Munandar dan juga bersama teman-teman yang rame banget nih ada di dalam studio. Tolong tepuk tangannya teman-teman sekalian. Ya, di sini ada, wah ini kalau ketahuan Satpol PP mungkin dibubarin gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang. Enggak ya, kalau 6 orang jarak jauh-jauh nggak apa-apa sih. Jadi saya nggak sendirian, kita di gedung Keling Tower, terus kemudian saya tidak sendirian, saya ditemani dengan teman-teman kru semua. Ya, dan mereka alhamdulillah tetap konsisten buat menghadirkan informasi-informasi tentang kesehatan tiap minggunya. Luar biasa ya. Dan juga buat teman-teman dari produk eksekutif juga yang udah ngerancang acara ini, yang udah memberikan materi dengan baik. Karena wajib kita kasih apresiasi juga ya buat teman-teman nih yang bikin materi. Saya takjub lihat materinya, wah bagus banget. Sehingga saya tinggal menambahkan sedikit aja ya untuk bisa kita hadirkan ke hadapan Anda sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi hari ini sebenarnya topiknya menarik sih. Topiknya itu nggak banyak bicara soal penyakit yang mengerikan, yang berat-berat dan lain sebagainya. Kita banyak bicara tentang mata. Nah, jadi judulnya jaga mata sekarang, jangan sampai menyesal kemudian. Kenapa kita banyak bicara soal mata? Saat ini, di kondisi pandemi saat ini mengharuskan orang untuk membatasi sebenarnya kegiatannya di luar rumah. Saat orang terbatasi kegiatannya di luar rumah, maka yang bisa dilakukan di dalam rumah banyak sih sebenarnya ya, karena kemajuan dari teknologi. Nah, jadi kita lebih sering untuk mengelus-ngelus atau mungkin mengetik atau memijat-mijat gadget kita. Ya, gadget itu atau gawai itu adalah perangkat elektronik yang kita gunakan untuk berbagai macam hal. Bisa merekam video, bisa kemudian melihat video itu sendiri, bisa bermedia sosial dan lain-lain. Ya, seperti di hadapan saya ini ada laptop, ada handphone, ada tablet dan lain sebagainya. Nah, jadi ketergantungan kita terhadap gawai cukup tinggi saat ini. Bahkan teman-teman dari mitra Keling sekalian juga banyak banget yang bekerja tidak menggunakan cara lama, yaitu dengan cara keluar rumah, terus kemudian bertemu banyak orang karena memang harus dibatasi ya kegiatan sosialnya. Sekarang banyak kegiatan sosial yang dilakukan melalui online atau melalui jalur yang sifatnya itu tidak bertatap muka langsung, nah melalui gadget ini. Sehingga paparan gadget itu banyak terkena di mata kita, nah sehingga menimbulkan masalah-masalah tertentu. Kita akan bahas ini sebentar lagi ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ke layar. Nah, ternyata benar ya, COVID-19 atau pandemi COVID-19 saat ini benar-benar merubah gaya hidup kita. Sampai berapa lama? Kira-kira menurut lu berapa lama, Tik? Pandemi ini masih berlangsung maksud gue. Bertahun-tahun sepertinya ya. Kayaknya benar-benar merubah gaya hidup kita. Kita akan lebih terbiasa buat ya selamanya. Mungkin selamanya. Nah, jadi sebenarnya gaya hidup ini ya kita harus terbiasa dengan gaya hidup seperti ini. Dimana kita berhubungan jarang bisa bertemu langsung dan lain sebagainya ya untuk mencegah sebenarnya rantai penularannya ya. Nah, jadi pemerintah sendiri sudah menghimbau sama kita untuk menerapkan prosedur 3M ya. Yang pertama itu memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Nah, 3 ini merupakan prosedur yang dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19 itu sendiri. Nah, sehingga karena kegiatan sosial juga dibatasi, terus kemudian juga kegiatan belajar mengajar dibatasi, banyak anak-anak sekolah, orang-orang yang kuliah, lalu bahkan bekerja ya. Sekarang banyak sekali pekerja-pekerja yang tidak lagi datang ke kantor untuk absen, banyak bekerja di rumah karena ternyata bisa efektif juga. Nah, akhirnya kita terpapar oleh gadget lebih lama, oleh layar biru ini lebih lama. Nah, akhirnya terjadilah perubahan pola dalam hidup kita. Nah,
Perubahan pola dalam hidup ini sebenarnya membuat kita harus beradaptasi dengan baik sih ya. Banyak sekali sebenarnya keluhan-keluhannya. Misalnya kayak contoh kecil, anak saya sendiri kebetulan sedang usia sekolah ya. Sedang usia SD dia saat ini, dan dia harus belajar daring dari rumah. Ini membuat dia ekstra harus lebih ekstra konsentrasi. Sementara sebenarnya kita menatap layar gadget itu nggak bisa terlalu lama. Fokus kita paling hanya berkisar antara 0 sampai 8 menit saja. Apalagi untuk anak-anak di usia di bawah 10 tahun. Jadi sebenarnya ini tantangan yang berat banget. Belum lagi untuk disiplin dirinya. Biasanya kan memang kalau kita belajar di dalam kelas, kita bertemu banyak orang, terus kemudian ya kita akan ikut disiplin karena memang ada yang mengawasi, yaitu gurunya gitu. Tapi kebayang kan anak di bawah usia 10 tahun harus disuruh disiplin, duduk tenang, mendengarkan dengan baik, susah. Orang tua aja susah, atau orang dewasa aja susah, apalagi anak-anak. Jadi tantangannya ini harus beradaptasi kita ya, mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Ya mudah-mudahan pandeminya nggak panjang ya, amin. Nah, efek negatif WFH atau sekolah online ini membuat anak-anak atau orang-orang yang berkegiatan di luar sana itu menjadi punya kebiasaan baru. Ya, kebiasaan barunya adalah dia lebih lama duduk di depan layarnya sehingga menjadi kurang gerak. Otot-otot persendiannya jadi kaku, perkembangan ototnya jadi terhambat. Terus kemudian biasanya kalau kita bekerja sambil di rumah gitu, work from home atau kita school from home dan lain sebagainya, kecenderungan kita lebih mudah lapar kalau kita bengong, kalau kita diam saja. Sehingga kita cenderung makan makanan yang ya sebenarnya di luar dari kebutuhan tubuh kita sendiri. Ya, nah jadi bisa makan berlebihan kita gara-gara kita harus WFH atau sekolah online ya. Lalu kemudian banyak orang yang merilis stresnya dengan cara bermacam-macam. Ya mungkin tetap main gadget tapi bermain game. Ada juga yang sekarang sih yang lebih laku ya kalau untuk wisata saat ini adalah wisata yang tidak banyak keramaian. Jadi kayak taman-taman hiburan, mall mungkin, atau kemudian daerah-daerah yang ramai kebun binatang, itu mungkin agak sepi peminatnya karena pastinya akan dikunjungi oleh banyak orang, sehingga orang banyak pergi ke hutan, ke gunung, pergi camping, ke tempat-tempat yang dekat dengan alam untuk merilis stresnya. Karena gimana pun juga kegiatan WFH atau sekolah online ini atau kegiatan yang bisa kita bilang PSBB ini membuat orang sebenarnya stres kelamaan dia ada di rumah. Mereka haus banget akan yang namanya wisata untuk merilis stres itu. Nah, efek negatifnya apa lagi? Ya, mereka sulit memahami pelajaran. Karena apa? Karena tidak dibimbing langsung. Karena fokusnya susah. Belum lagi kalau ada gangguan sinyal. Misalnya, gurunya itu punya gangguan sinyal. Misalnya di daerah tempat rumah atau tempat tinggalnya itu sinyalnya jelek. Maka itu akan membuat anak-anak makin sulit memahami pelajaran yang ada. Kalau pelajarannya masih simpel, mungkin orang tuanya masih bisa tangani. Tapi kalau pelajarannya udah makin berat, makin dalam, tingkat matematikanya kesulitannya sangat rumit, ini butuh tenaga ekstra juga untuk bisa memahamkan anak-anak tentang pelajarannya. Nah, cuma memang kelebihannya juga anak-anak bisa akses itu lewat aplikasi yang lain ya, kayak pelajaran seperti Google atau apa segala macam, itu bisa membantu. Nah lalu karena tatap mukanya jarang, ibu gurunya, bapak gurunya juga ingin mengevaluasi muridnya itu jadi susah. Akhirnya diberikan tugas atau pekerjaan rumah yang lumayan banyak, yang membuat sebenarnya kesulitan pada anaknya itu sendiri. Nah, akhirnya karena penggunaan mata yang terus-menerus membuat mata gampang lelah. Apa aja sih ciri-ciri mata itu gampang lelah? Nah, ini dia. Kita sebutnya digital eye strain. Ya, apakah kita beresiko? Maaf. Nah, digital eye strain ini adalah kelelahan pada mata akibat terlalu lama memperhatikan gadget atau sesuatu yang ada di layar kita. Apa aja sih simptomnya atau gejalanya? Pertama, matanya gatal atau kering. Ya, gampang gatal, gampang kering, dan kita jadi sering ngucek-ngucek mata. Yang kedua, bisa juga matanya berair. Ini pada orang yang bekerja di balik layar pasti terasa. Ayo.
Sering berair mata Il? Ngangguk-ngangguk kayaknya. Nah, tired eyes, matanya tuh lelah. Ciri mata lelah kadang-kadang dia gampang berkedut. Ya, gitu loh ya, gampang berkedut dan lain sebagainya. Ada sakit kepala yang tidak bisa dijelaskan kenapa. Tidur udah cukup kayaknya. Tensi normal-normal aja. Makan bagus, tapi kok sakit kepala nih nggak hilang-hilang ya. Dicek sana kemari, oh ternyata kemampuan matanya berkurang, ukuran kacamatanya udah beda. Ya, atau karena memang terlalu sering fokus melihat objek di dalam layar, akhirnya membuat sakit kepala. Blur vision. Nah, matanya mulai kabur. Ini biasanya kalau terlalu lama nih ya, kebanyakan nonton drakor. Sekali nonton biasanya berapa sih rekor episodenya? Kalau nonton drakor? Dalam waktu 1 malam kira-kira berapa lama? Bisa 1 season habis. Luar biasa kalian ya. Itu dicepet-cepetin kali. Itu bisa membuat blur vision juga loh. Neck and back pain. Nah, kok yang ini kan berkaitan dengan mata semua nih dok. Mata gatal, mata kering, mata berair, mata lelah, sakit kepala, pandangannya kabur. Ini kok ada neck and back pain juga dok. Apa hubungannya sama leher? Apa hubungannya sama punggung? Nah, pada saat kita melihat layar di gadget kita, cenderung kita tuh posisinya nggak baik. Contoh ya, misalnya saya lagi lihat laptop nih, saya lagi ngerjain sesuatu, misalnya mau presentasi FB Live nih ya, saya ngerjain sesuatu agak lama apa segala macam, posisi saya nggak bagus, nggak tegak, layarnya nggak pas sama saya, akhirnya saya cenderung nunduk. Kira-kira punggung dan lehernya akan bermasalah nggak? Pasti akan bermasalah. Megang gadget, handphone, nunduk. Jarang ada orang megang handphone kayak gini nih. Takut disangka lagi nyolong-nyolong foto biasanya. Jadi jarang ada orang megang handphone tuh yang lurus kepalanya seperti ini. Biasanya nunduk, makanya disebut generasi menunduk. Kelamaan nunduk bahkan bisa menyebabkan penjepitan saraf loh pada leher. Jadi ini merupakan penyakit-penyakit baru yang ada ya mungkin medio 2015 ke atas ya, semenjak kita mulai bergantung hidupnya dengan gadget kita. Nah ya, jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini adalah tanda bahwa kita sebenarnya paparan gadgetnya terlalu lama. Bijaknya seperti apa sih kalau kita menghadapi hal-hal seperti ini? Pasti mengganggu kan ya. Nah pertama, lakukan olahraga ringan. Ya, kalau memang belum punya waktu rutin untuk berolahraga, minimal niatnya ada dulu. Minimal niatnya harus ada dulu. Kalau niat kita ada, lalu kemudian kita sudah memilih jenis olahraga yang kita bisa lakukan, lakukan. Kapanpun waktunya sempat-sempatin. Alhamdulillah kan kalau kita pikir-pikir sekarang pandemi, jam kerja kita berkurang. Kita pulang bisa lebih cepat, jalanan lebih lancar lah dibandingkan sewaktu sebelum pandemi dan lain sebagainya. Maka manfaatkan waktunya dengan baik untuk lakukan olahraga di rumah. Nah, kondisi pandemi ini juga membuat kita tidak bisa, kalau pada saat akhir minggu ya, membuat kita tuh nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Sehingga di rumah kita bisa lakukan olahraga sebenarnya. Wah nggak tahu dok mau olahraga apa, buka YouTube di sana ada semuanya. Kita mau jenis olahraga apa juga tinggal ikutin sebenarnya. Jadi poinnya adalah niatnya dulu. Lalu kalau bicara tentang olahraga, saya mau tunjukin slide berikutnya. Kita bisa lakukan sebenarnya peregangan atau stretching pada mata kita. Nah jadi di dalam bola mata kita itu ada yang namanya otot siliaris mata. Otot siliaris mata ini tidak boleh kita biarkan terlalu lama bekerja berat gitu loh ya. Jadi mata itu nggak boleh fokus sampai terlalu lama. Kita melihat layar komputer itu kita harus juga lakukan peregangan atau istirahat pada mata. Caranya gimana? Jadi kita lihat kolom yang berikut ini. Nah di sini ada 3-20. Kalau saya bilang hukumnya hukum 3-20 lah ya. Nah, setiap di 20 menit, boleh dialihin Mas Mail? Yes. Ini dia. Jadi pada saat kita sedang lama di depan layar gadget, atau mungkin handphone, atau laptop, atau komputer, dan lain sebagainya, bahkan TV juga, setiap 20 menit, coba pandangi benda yang ada jaraknya kira-kira 20 feet dari kita. Ya, 20 feet, boleh 20 meter ya kira-kira aja. Lihat benda yang misalnya kita suka banget. Oh, jarak 20 meter sini ada cewek cakep, liatin aja. 20
Selama berapa banyak? 20 detik. Nah, jadi setiap 20 menit pada saat kita sedang melihat atau menatap layar gadget kita, maka lihat benda yang kira-kira menarik, ya, terutama yang warna hijau sih, yang hijau-hijau. Biasanya ya pohon atau apa, taman, itu akan jauh lebih menyegarkan. Yang jaraknya kira-kira 20 meter, pandangi selama 20 detik. Ya, lalu kemudian ya berdiri, renggangkan badan dan lain sebagainya supaya ototnya nggak kaku, nggak terkilir lehernya. Lalu kemudian lanjutkan lagi kegiatannya. Ini salah satu tipsnya. Ya, ini termasuk yang olahraga ringan. Ini cara mengatasi masalah-masalah pada mata yang saat ini mau nggak mau pasti kita alami semua. Dan kalau kita lihat trennya, anak-anak sekarang, anak-anak yang muda ya, di bawah 10 tahun, bahkan itu kan paparan gadgetnya udah mulai banyak ya. Itu banyak yang udah memakai kacamata karena penggunaan mata yang berlebihan akibat ya paparan radiasi sinar gadget itu tadi. Nah, lalu kemudian berikutnya, cara mengatasinya gimana? Jaga kualitas tidur. Menjaga kualitas tidur ini gampang-gampang susah sebenarnya. Karena apa? Karena biasanya orang tuh paling enak berselancar atau bermain internet itu pada saat orang lain sedang tidur. Iya atau enggak? Nonton drakor paling enak ya malam sampai pagi gitu loh pada saat sedang itu. Apalagi ya, main game paling enak ya pada saat malam sampai pagi dan lain sebagainya. Sehingga kualitas tidur kita berantakan. Dengan kualitas tidur berantakan, maka tidak hanya mata yang bermasalah, nantinya kesehatan kita secara keseluruhan pun bisa bermasalah. Hati kita bekerja lebih keras, tensi kita bisa naik dan lain sebagainya. Ya, jadi jaga kualitas tidur, waktunya tidur, waktunya main HP, main. Nah, maka itu kita perlu time management yang benar. Boleh dialihin? Nah, time management yang benar ini akan membuat kita sebenarnya jadi lebih baik sih ya. Kapan waktunya makan, kapan waktunya olahraga, kapan waktunya tidur, kapan waktunya beraktivitas fisik, berkumpul quality time bersama keluarga, itu bisa kita lakukan kalau time management kita oke. Mungkin time management kita atau manajemen waktu kita pada saat kita sebelum dan sesudah pandemi pasti berbeda. Karena mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Itu bisa diatur dengan baik dan kita jalani itu dengan konsisten. Lalu memperbanyak buah dan sayur. Kenapa? Karena mata dan organ tubuh kita butuh vitamin dan mineral yang cukup, butuh antioksidan, ya, sehingga konsumsi sayur dan buah ini mutlak harus ada dan harus terpenuhi dengan baik. Ya, itu untuk bisa mengatasi keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan ya, dry eyes dan lain sebagainya. Nah, lalu melakukan aktivitas yang menyenangkan di rumah. Kalau punya halaman, bisa main sepeda di halaman. Kalau memang tinggal di komplek, bermain sepeda dengan saling menjaga jarak misalnya atau apa segala macam. Sesekali lah untuk merilis stres juga dan menguatkan bonding antar keluarga. Nah, terakhir, kok ada menggunakan kacamata Io Nano? Maksudnya apa nih dok? Jadi gini, penggunaan kacamata Io Nano untuk membantu menjaga kesehatan mata itu sangat brilian sebenarnya. Tepuk tangan dong buat PT Keling Indonesia yang merilis produk ini. Karena banyak orang luput. Orang banyak mengembangkan teknologi tapi lupa melindungi organ matanya sendiri. Sehingga penggunaan kacamata Io Nano ini sebenarnya sangat penting untuk kita supaya kita bisa tetap menjaga mata kita agar tetap sehat, prima, baik, tidak terlalu silau, bisa membuat mata lebih rileks dan lain sebagainya. Kenapa sih kok Io Nano? Kenapa nggak kacamata yang lain? Apa sih kelebihannya? Kita akan bedah sekarang. Oke, by the way, FB Live ini ada kuis kan ya dia? Ada kuis, jadi perhatikan baik-baik setiap PowerPoint yang saya tunjukkan. Insya Allah nanti kita akan keluarkan itu di kuis nanti. Dan siapa cepat dia dapat, siapa cepat ngetik, siapa yang paling benar ngetiknya dia akan dapat jadi pemenang. Ya, jadi siap-siap. Hadiahnya menarik ya, ya? Menarik banget, tepuk tangan dong. Oke. Belum ya, kuisnya belum ya? Belum, tenang aja, tenang. Sekarang kita bicara kacamata kesehatan Io Nano. Ini merupakan kacamata kesehatan. Kok dibilang kacamata kesehatan, dok? Bukannya kacamata memang alat untuk kesehatan? Memang iya. Alat kacamata adalah alat bantu. Alat bantu mata untuk bisa memaksimalkan penglihatan.
pada orang-orang yang penglihatannya atau kemampuan matanya melihatnya itu berkurang, itu bisa terbantu dengan penggunaan lensa. Ya, lensa bisa berupa lensa kontak, bisa berupa alat yang bernama kacamata. Kacamata ini terdiri atas dua bagian. Pertama, lensa kacamata. Ya, jadi ada dua ya bagian dari kacamata. Ada lensa kacamata. Yang kedua adalah, maaf, sebentar. Nah, yang pertama adalah lensa kacamata. Yang kedua adalah bingkai kacamatanya atau frame kacamata. Kita bisa, kalau kita mau lihat kacamata itu banyak dijual di optik. Ya, di Keling juga banyak kacamata. Nah, kacamata ini kok frame-nya berbeda-beda ya. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, kacamata tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu melihat saja, tetapi kacamata juga berfungsi sebagai pelengkap penampilan. Bahkan mode kacamata itu berkembang dari tahun ke tahun. Ya, bingkai kacamata berkembang, terus kemudian modelnya macam-macam dan lain sebagainya. Bahkan ada perancang yang memang merancang kacamata, model kacamata supaya bisa dipakai agar membuat orang lebih percaya diri memakainya. Nah, jadi tidak hanya sebagai alat bantu kesehatan, kacamata ini sebagai pelengkap fashion juga. Nah, jadi memilih kacamata lebih baik yang memang punya manfaat untuk kesehatan. Nah, saya mau ingatkan lagi bahwa PT Keling Indonesia, produk dari PT Keling Indonesia ini punya dua kelebihan. Jadi kalau orang misalnya baru gabung nih di Keling nih, baru jadi mitra, ditanya sama orang, produk Keling tuh kelebihannya apa sih? Produknya yang jelas satu, jadi ada dua kelebihannya ya. Yang jelas satu apa? Yang satu kualitasnya bagus, yang kedua punya manfaat untuk kesehatan. Nah, produk PT Keling Indonesia tidak hanya suplemen, tetapi perlengkapan kehidupan manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya tudung, kita punya kacamata, kita punya pakaian dalam, kita juga punya deterjen, bener nggak? Kita punya deterjen, bahkan kita juga punya pembersih kaca. Ya, jadi macam-macam sebenarnya produknya. Kita punya produk untuk otomotif dan lain sebagainya. Tetapi kalau ditanya apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah kualitasnya baik. Yang kedua, pasti punya manfaat untuk kesehatan. Jadi kalau kita merilis kacamata, Keling merilis kacamata, pastinya punya manfaat untuk kesehatan. Itu sudah pasti. Nah, dari mana sih manfaat kesehatannya? Kan kacamata cuma dipakai doang. Nah, ternyata nanti kita akan bahas ya, seperti apa sih manfaat dari kacamata itu. Nah, produk kacamata dari Keling kita sebut sebagai kacamata K-Ion Nano. Nah, kacamata K-Ion Nano ini adalah kacamata terapi kesehatan yang terbuat dari bahan unik, yaitu thermoplastic rubber. Thermoplastic rubber ini, ya, itu dilengkapi dengan teknologi nano dari Jerman. Thermoplastic rubber ini termasuk bahan yang sebenarnya elastis, tapi juga nyaman untuk digunakan untuk kacamata. Ya, nah, K-Ion Nano ini kelebihannya adalah dia bisa memancarkan energi. Oh, kelebihan dari mananya dok? Dari bagian apanya? Lensanya atau frame-nya? Jawabannya adalah frame-nya. Ya, baik frame, baik gagang, dia bisa memancarkan energi ion negatif karena ada chip ion negatif di sana. Ada kandungan mineral yang memancarkan ion negatif yang di sana. Lalu selain ion negatif, dia juga ada sinar inframerah jarak jauh atau far infrared. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Nah, bentuknya partikel nano sehingga bisa infiltrasi ke area-area yang memang didekatkan oleh kacamata ini. Kalau memang kacamata adanya di sekitar mata, berarti area sekitar matanya akan lebih nyaman. Nah, biasanya matanya lebih rileks, terus kemudian lebih nyaman dipakai dan lain sebagainya. Nah, apa sih kelebihannya yang pertama? Kelebihannya yang pertama adalah ion negatif. Ion negatif ini kalau dilihat dari ilustrasi gambar yang saya tunjukkan, ini adanya di daerah pegunungan, di daerah pantai, di daerah-daerah yang polusinya masih minimal sekali. Ya, dan ada sebenarnya alat untuk mengukur ion negatif atau anion ini, namanya ionmeter. Cukup lumayan mahal alatnya ya. Nah, pada benda-benda atau objek yang memang memiliki pancaran ion negatif, dia biasanya akan menunjukkan angka yang cukup signifikan ya, besar sekali. Nah, biasanya kacamata K-Ion Nano yang kita miliki itu jumlahnya bisa 2000-an lebih. Ya, jadi kalau di pedesaan itu 1000,
4.000 di pantai, dekat air terjun, air mancur itu bisa 5.000. Nah, jadi kita bisa dapatkan manfaat dari sebenarnya ion negatif ini. Apa sih manfaatnya untuk kesehatan ion negatif ini, Dok? Apa bisa bunuh penyakit, Dok? Jadi gini, sebenarnya manfaatnya sendiri itu lebih untuk menjaga organ sekitar yang terpapar ya. Jadi pada saat kita memakai kacamatanya, maka paparan ion negatifnya ini akan membuat rileks area sekitar mata, akan memperkuat sistem imunitas sekitar matanya, memperkuat fungsi tubuhnya, meningkat suplai oksigen di sekitar matanya nggak mudah lelah ya, meningkat hemoglobinnya, terus kemudian kalsium darahnya, glukosa darahnya bisa berkurang, kekentalan darahnya bisa berkurang karena aliran darahnya jadi lancar, bukan karena aktivitas obat atau apa dan lain sebagainya. Jadi lebih ke karena membuat ion negatif ini membuat aliran darah di sekitar mata tuh jadi lebih nyaman sebenarnya. Suplai oksigennya akan jadi lebih baik. Nah ya, nah lalu far infrared. Kalau far infrared ini adalah manfaat kesehatan dari ion nano yang kedua selain ion negatif. Far infrared ini adalah suatu sinar yang sebenarnya kalau kita jelaskan ya. Jadi gini, suatu sinar yang sebenarnya tidak terlihat mata tetapi punya manfaat untuk kesehatan. Nah, kalau kita lihat nih, di tengah-tengah ini ada gambar matahari. Nah, matahari ini itu memancarkan cahaya yang sebenarnya bisa dilihat oleh kita dan ada yang juga nggak bisa dilihat oleh kita. Nah, gelombang atau pancaran cahaya ini itu diukur dalam satuan mikron. Nah, cahaya yang tidak nampak itu mulai dari 0 mikron ya sampai ke 0,7 lah ya, itu bisa terlihat. Kecuali yang memang lebih kecil lagi, yaitu sinar X dan sinar UV itu nggak terlihat oleh mata. Nah, sinar yang tampak, yang tidak tampak, yang gelombangnya lebih besar dari 0,75 sampai 1000 mikron, ini disebut sebagai sinar inframerah. Nah, sinar inframerah sendiri tidak semuanya punya manfaat untuk kesehatan. Ya, menurut penelitian, sinar inframerah yang punya manfaat untuk kesehatan yang panjang gelombangnya itu 6 sampai 14 mikron. Jadi 6 sampai 14 mikron ya, gelombang sinar inframerah yang sifatnya yang jumlahnya 6 sampai 14 mikron itu merupakan gelombang inframerah, gelombang panjang atau gelombang jauh ya, yang bermanfaat untuk kehidupan atau kesehatan kita. Apabila kita terpapar sinar itu atau kita bisa paparkan sinar itu ke tubuh kita, maka dia punya manfaat-manfaat tertentu. Apa aja manfaatnya, Dok? Manfaatnya, nah pada saat dia terkena dalam tubuh kita, dia akan menimbulkan gaya resonansi. Nah, manfaatnya apa? Bisa melebarkan kapiler di pembuluh darah. Kapiler itu adalah pembuluh darah yang kecil-kecil yang ada di dalam tubuh kita. Bisa melancarkan peredaran darah kita juga. Bisa meningkatkan fungsi sel-sel di sekitar mata dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan pada mata. Bahkan dia juga mengaktifasi molekul air di dalam jaringan tubuh kita atau ya jaringan tubuh kita yang terpapar dari sinar inframerah jauh ini. Jadi sebenarnya ini manfaatnya banyak. Banyak untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita. Nah, jadi sebenarnya ini kacamata bukan hanya frame kacamata biasa. Mungkin di luaran sana frame kacamata biasa kelebihannya adalah modelnya terkini, bagus, atau mungkin ada brandingnya, ada tanda checklistnya di sini, ada gambar apa ya, G-nya, ya di salah satu merek lah atau apa segala macam. Itu yang membuat mungkin ya gengsi si pemakai itu akan jauh lebih tinggi dan lain sebagainya. Tapi manfaat buat kesehatannya kurang. Hanya bermanfaat untuk Anda bermanfaat kalau lensanya memang sudah diperbaiki. Jadi sebenarnya hanya jadi aksesoris saja, tetapi tidak dengan ion nano ini. Ion nano ini punya manfaat berupa ion negatif dan juga far infrared. Jadi selain memang kacamatanya bagus, kalau kita pakaikan dengan lensa yang sesuai akan membantu penglihatan kita dan juga menjaga mata kita supaya jangan gampang lelah dan teratasi sebenarnya gangguan-gangguan mata. Mencegah gangguan-gangguan mata itu datang sebenarnya. Nah, berikutnya adalah ini merupakan produk-produk dari ion nano ya dengan berbagai macam jenisnya. Oke. Nah, jadi quiz time. Wah, baik banget. Baru pagi nih, masih pagi. Udah ada quiz saja tapi udah mau sejam ya. Oke, quiz time.
Pertanyaan pertama, kita lihat. Siap-siap ya. Oke, sebutkan manfaat dari ion negatif untuk mata. Waduh, baru beberapa slide yang lalu. Yang capture buruan ketik, buruan kirim, akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik nanti dari PT Keling Indonesia. Nah, siap-siap ya Ti ya, yang masuk bakal ratusan tuh. Nah, jadi keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat sebenarnya ya. Karena sebenarnya yang masuk banyak dan itu sudah diseleksi dengan ketat. Betul kan begitu? Betul ya? Oke, kita lanjut. Jadi Keion Nano itu sendiri di PT Keling Indonesia ada beberapa jenis. Ya, ada yang lensanya flat atau lensanya itu berbentuk persegi, ada yang lensanya bundar, ada yang untuk anak-anak, ada yang punya kelebihan di lensanya, terus kemudian ada juga yang sunglasses. Jadi ada berbagai macam jenisnya. Saya akan kenalkan satu-satu ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Oke, yang pertama adalah Keion Nano reguler. Ini merupakan produk Keion Nano yang klasik ya, yang pertama kali dikeluarkan itu Keion Nano. Sebelumnya sempat ada Keion Spec. Nah, saat ini kita keluarkan Keion Nano. Nah, Keion Nano ini merupakan frame kacamata yang punya kelebihan tadi, punya ion negatif, punya far infrared, terus kemudian lensanya ini lensa netral ya, bisa diganti dengan ukuran lensa masing-masing si yang mempunyai kacamata, dan tersedia dalam varian yang warna yang cukup unik ya. Jadi ada hitam, ada biru, ungu, dan merah. Nah, hitam sendiri ada yang small, ada yang big sebenarnya ya. Yang small biasanya dipilih untuk yang ladies, untuk yang perempuan yang ukuran wajahnya luas, wajahnya itu nggak terlalu besar. Nah, ini adalah Keion Nano reguler. Lalu ada Keion Nano Kids. Nah, Keion Nano Kids ini memang diperuntukkan untuk anak-anak atau orang dewasa yang punya ukuran wajah kecil. Ya. Nah, warnanya pun sebenarnya lebih ceria sih, lebih menarik. Warnanya ada yang hijau, hitam, putih, dan juga merah. Sehingga kalau dipakai oleh anak-anak akan terlihat lebih menarik sebenarnya anaknya. Nah, jadi ini memang sudah disesuaikan. Kalau lensanya gimana? Sama, lensanya juga netral. Tapi kalau anak Anda misalnya punya masalah dengan mata, punya minus sekian dan lain sebagainya atau apa, bisa dibawa ke optik untuk disesuaikan dengan lensanya. Ya, ini untuk penggunaan Keion Nano Kids. Lalu ada produk merupakan kembangan yang dikembangkan dari Keion Nano biasa atau reguler yang disebut sebagai Keion Nano Premium 5. Nah, ini Keion Nano Premium 5 ini tidak hanya punya bahan thermoplastic rubber, terus punya kandungan ion negatif dan far infrared pada gagang dan frame, tapi juga dia punya kelebihan pada lensanya. Nah, lensanya Keion Nano Premium 5 ini punya fungsi anti Blu-ray, anti UV, anti fog. Yuk kita bedah yuk. Oke, ini gambarannya, tampilannya ini seperti ini. Lensanya dia lebih lebar ke bawah ya. Kalau yang tadi tuh yang reguler agak tinggi, ini dia agak lebar ke bawah. Pilihan warnanya juga dia ada kombinasi dua warna. Jadi ada black and black ya, black di frame dan black di gagang, black pink, black di frame, pink di gagang, sama black purple. Black purple ini black di frame, purple-nya di gagangnya. Nah, jadi berbeda. Nah, kelebihannya apa dok dibandingin dengan yang reguler? Nah, kalau yang reguler dia punya kelebihan berupa gagangnya punya thermoplastic rubber dan juga nanoteknologi. Ini yang reguler ya. Frame-nya punya ion negatif dan far infrared. Plus, kalau yang Premium 5 dia mempunyai anti Blu-ray. Ya, dia punya anti Blu-ray lensa sehingga dia bisa mengurangi paparan Blu-ray yang ada di gadget kita. Jadi pada saat kita sedang memakai gadget, alangkah baiknya kalau kita memakai kacamata walaupun mata kita belum bermasalah ya. Mata kita nggak miopi, mata kita nggak hipermetrop, tidak silindris dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kita proteksi mata kita dengan menggunakan kacamata ini. Karena apa? Dia punya fitur anti Blu-ray sehingga saat kita menggunakan gadget agak lama tidak membuat mata kita jadi lebih gampang lelah. Atau saya sarankan juga pada orang-orang yang mungkin aktif di luar, misalnya sering berkendara,
ya pada saat siang hari atau apa segala macam, memakai misalnya kendaraan seperti motor, pakai deh kacamata. Karena gimana pun juga kacamata juga melindungi kita dari sinar UV. Nah, kacamata ini bisa melindungi kita dari sinar UV selain dari debu juga ya. Terus kemudian juga kacamatanya ini anti fog. Anti fog ini artinya anti kabut. Ya, dari yang pernah saya tanyakan di beberapa optik, nah, sebenarnya optik juga menyediakan lensa-lensa seperti ini, tetapi tidak ada yang 3-in-1 seperti ini. Ya, rata-rata ya satu lensa cuma anti UV aja dok, satu lensa hanya anti Blu-ray saja, satu lensa hanya anti fog saja, tetapi tidak ada yang selengkap ini yang punya anti Blu-ray, anti UV dan anti fog. Jadi tepuk tangan dong buat lensanya Premium 5 nih, gila, hebat ya, bagus sekali. Nah, jadi sebenarnya kita peruntukan ini untuk yang mau memanfaatkan lensanya sebenarnya. Nah, buat orang-orang yang matanya minus, itu gimana dok? Atau apa segala macam, pemakaiannya bisa bergantian, ya. Tapi kalaupun memang akhirnya memang harus memakai lensa kacamatanya, lebih baik memang memakai yang reguler juga nggak masalah. Nah, tapi kalau untuk yang matanya masih sehat, ingin mencegah supaya matanya nggak gampang rusak, karena sering terpapar sinar gadget, apalagi sekarang sedang WFH, sedang sekolah online dan lain sebagainya, pilihan kacamata ini cukup tepat buat Anda. Nah, jadi ini adalah kacamata yang punya kelebihan selain dari model dan juga punya manfaat untuk kesehatan. Nah, ini dia ya keunggulannya, kita rangkum di sini dan sudah ada sertifikasi banyak sekali dari ISO, FDA dan lain sebagainya ya. Nah, diingat baik-baik, takutnya jadi kuis nar sama istri jadi ya. Lalu berikutnya, Keio Nano Premium 7, ini yang terbaru juga untuk kacamata yang non sunglassesnya. Nah, apa sih perbedaannya 5 dengan 7? Beda di model frame-nya. Ya. Jadi kalau kelebihannya lebih kurang sama, tetapi beda di model frame-nya. Model frame-nya ini lebih bundar kalau kita lihat bentuknya. Kayak kacamata Harry Potter. Jadi kesannya itu lebih klasik, lebih berkelas, lebih elegan sebenarnya kacamata yang bundar ini. Karena ya ini model kacamata yang nggak lekang sama waktu ya. Sempat ngetren di awal tahun 90-an, bahkan bukan cuma 90-an, 1900-an di awal-awal juga orang memakai kacamata dengan frame seperti ini. Sekarang udah ngetren lagi nih, kacamata dengan seperti ini. Dengan frame bulat. Jadi kalau untuk yang orang-orang, saran saya sih, untuk orang-orang yang mungkin wajahnya agak lebih tegas ya, rahangnya agak lebar atau apa, menggunakan kacamata yang seperti Keio Nano Premium 5 ini mungkin akan terlihat lebih bagus sebenarnya. Nah, tapi buat yang mukanya kecil, lonjong atau mukanya itu lebih oval ya, itu menggunakan kacamata yang dengan frame bulat ini juga sangat baik dan sangat cocok sebenarnya. Nah, keunggulannya apa? Kita lihat. Sebenarnya ada oke, kuis dulu. Siap. Alright, baik banget ya. Pokoknya kalau udah masuk produk pasti kuisnya bakal banyak. Jadi perhatiin benar-benar. Oke, kita lihat apa aja pertanyaannya. Ada berapa varian warna untuk Keio Nano reguler? Boleh dikasih clue nggak? Nggak boleh ya. Ada banyak, ada Magiku Hibiniu ya. Pokoknya ada banyak deh. Oke, ketik buruan, lalu kemudian cepat kirimkan ke kita ya. Oke, berikutnya keunggulan Keio Nano Premium 7. Kita masuk ke yang Premium 7 sekarang. Ya, pertama, selain modelnya juga bagus, modelnya juga bagus, dia dilengkapi ion negatif, sinar inframerah pada frame-nya, anti Blu-ray pada lensa, anti UV, anti fog pada lensanya, tapi dia ada material titaniumnya. Jadi ada material titanium pada gagangnya yang sebenarnya anti karat. Ya, tahan korosi, anti karat. Dan kesan elegannya jadi bertambah. Terus di pelipisnya ini, ya, di daerah pelipisnya ada pelipis karet. Nah, ini akan membuat sebenarnya kacamata ini lebih nyaman saat digunakan. Jadi ya memang ini kembangan terbaru, pasti akan lebih nyaman sebenarnya nantinya digunakan. Tinggal pilih yang paling cocok buat Anda yang mana. Jadi Keio Nano 7 ini modelnya berbeda, lebih round, lebih elegan, ada bahan titaniumnya, tetapi tetap dilengkapi oleh teknologi-teknologi untuk menunjang kesehatan kita. Dan lensanya pun bermanfaat sebenarnya ya, ada anti UV, anti fog, dan anti Blu-ray-nya juga. Nah, ini adalah bahan dari gagangnya, titanium ya.
Oke, kita semua udah tahu bahan titanium itu seperti apa. Nah, jadi dia lebih tahan lama, lebih kuat, dan anti karat juga. Oke, pembungkusnya juga bagus, elegan ya, cantik sebenarnya. Ini bisa dijadikan sebenarnya kado anniversary, itu bagus banget. Tanda bukti kita sayang sama orang yang kita cinta itu dengan cara kita lindungi matanya. Nah, jadi kado yang kayak gini nih cukup dalam sebenarnya. Pernah dikasih nggak, Ti? Nah, ini adalah varian warnanya. Nah, warnanya ada beige. Ini warnanya lebih ke peach ya, sebenarnya warnanya agak kayak warna persik. Agak ke transisi antara oranye dan pink ya. Lalu ada red, ada yang merah pinkanya. Ada yang green army. Yang green army ini juga keren untuk casual, bagus banget. Ada yang black. Kalau yang black ini gayanya sangat elegan ya. Sangat konvensional gayanya. Nah, jadi ada beberapa ya. Nah, jadi cara pemakaiannya. Sekarang bagaimana dok cara pemakaian kacamata ini supaya efektif dan bisa membantu saya mencegah penyakit pada mata? Poinnya, kalaupun kita menggunakan kacamata ini, bukan berarti kita bisa melihat internet seenaknya, kita bisa melihat layar gadget sesuka hati kita. Enggak, bukan itu tujuan kacamata ini dibikin. Ya, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk sebenarnya memproteksi mata, menjaga mata, tetapi perilaku kita juga harus kita ubah. Ya, jadi prinsipnya batasi juga penggunaan gadgetnya, tetapi menggunakan kacamata ini dibandingkan tidak menggunakan kacamata ini dalam menghadapi gadget itu akan jauh lebih aman kalau mata kita menggunakan kacamata ini. Ya, nah cara pemakaiannya gimana? Minimal 8 jam akumulasinya. Ya nggak harus sekali pakai nggak lepas 8 jam, mandi juga pakai dong, enggak. Jadi pakai lepas akumulasinya kira-kira 8 jam lah dalam sehari kita memakai ini. Disarankan juga untuk mengkonsumsi sayur dan buah yang cukup, yang mengandung nutrisi untuk mata, terutama buah-buahan atau sayuran yang mengandung vitamin A dan beta karoten ya. Dan juga bukan hanya sayur dan buah, kita juga baik untuk mengkonsumsi sebenarnya makanan-makanan yang menyehatkan saraf ya. Nah, di mana saraf itu juga berkaitan dengan saraf mata gitu loh. Seperti makanan-makanan yang mengandung omega 3 tinggi, ikan, lemak ikan, minyak zaitun dan lain sebagainya. Dengan mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu akan membuat saraf mata kita akan jauh lebih bernutrisi baik dia. Sehingga tidak mengalami gangguan-gangguan yang terlalu cepat kita rasakan. Misalnya ya belum apa-apa masih muda udah rabun jauh yang cukup berat, itu kan sayang sebenarnya. Ya, jadi kelemahan, jadi agak cacat kitanya. Ya, oke. Cara menyimpannya di mana? Jangan menyimpan di ruangan yang panas dengan suhu lebih dari 50 derajat Celcius. Ya, jangan ditaruh misalnya di mobil. Ditaruh di mobil. Ya, mobilnya diparkirnya di lapangan terbuka yang sedang panas-panasnya, itu lebih baik jangan seperti itu. Jaga kekuatan kacamatanya atau kualitas kesehatan kualitas kacamatanya itu dengan cara ya dibawa, ditaruh di tas, dijaga di suhu jangan sampai lebih dari 50 derajat Celcius. Supaya manfaat ion negatifnya, manfaat dari far infrarednya masih tetap maksimal bertahun-tahun ke depan. Ya. Oke, ini informasi ukuran dan cara pemakaiannya. Nah, jadi ini adalah tabel perbedaannya. Ya, antara K-Ion Nano reguler, Ion Nano Premium 5 dan Premium 7. Pada intinya, ketiga produk ini mengandung ion negatif, front infrared dan juga thermoplastic rubber. Ini ada di semua tiga produk ini. Nah, cuma K-Ion Nano reguler tidak dilengkapi oleh lensa yang cukup premium ya, tidak ada anti Blu-ray-nya, tidak ada anti fog, tidak ada anti kabut ya, serta gagangnya bukan terbuat dari titanium. Sedangkan dari dua produk ini, K-Ion Nano dan Premium 5, dua-duanya dilengkapi oleh lensa yang sama, cuma perbedaan antara Premium 5 dan Premium 7 adalah gagang titanium yang ada di Premium 7. Jadi yang tidak ada di Premium 5. Nah, serta modelnya yang berbeda ya, model frame-nya yang satu kotak, yang satu bundar. Tinggal sebenarnya mencari mana yang paling cocok untuk Anda. Oke. Nah, lalu terakhir, ini adalah produk favorit saya yang sebenarnya saya sangat rekomendasikan untuk diangkat sama PT Keling Indonesia untuk dijadikan sebagai produk Keling. Kenapa? Karena kita butuh produk kacamata hitam yang sehat. Nah, fakta bahwa orang Indonesia
Padahal dengan limpahan sinar matahari yang banyak, nggak suka pakai kacamata. Bener nggak? Pergi keluar nih, keluar gedung, anggaplah beli makanan. Kira-kira pakai kacamata hitam nggak? Nggak, takut disangka orang buta kali jalan atau apa pakai kacamata hitam. Kacamata hitam identik dengan apa ya? Orang yang mau bergaya lebih dan lain sebagainya. Padahal enggak. Kacamata hitam digunakan, dirancang, dibuat untuk melindungi mata kita dari paparan sinar UV yang berlebihan. Mata kita dalam menerima cahaya, terutama saraf mata kita yang ada di retina itu sebenarnya tidak bisa menerima cahaya yang sangat berlebih. Nah, pada saat kita menerima cahaya yang sangat berlebih, mata kita akan cenderung memicing. Lalu kemudian pupil kita akan cenderung mengecil. Yang tadinya mungkin ukurannya segini, tiba-tiba jadi mengecil untuk mencegah cahaya tidak berlebihan masuk. Sehingga akan membuat, kalau terpapar terlalu lama, akan membuat mata kita gampang lelah. Ya, membuat mata kita gampang lelah sehingga apa? Kita lebih gampang pusing, lebih gampang capek, hilang fokus dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita keluar rumah dengan cahaya yang berlebihan kita punya ya, di Indonesia ini kan cahaya mataharinya cukup kuat. Kalau kita memakai kacamata hitam, maka mata kita akan jauh lebih rileks. Nah, otot siliaris mata kita akan lebih tenang. Pupil mata kita juga nggak harus fokus atau mengecil terlalu lama, dia akan jauh lebih rileks dan lebih tenang. Jadi mata pun teduh dan santai, rileks sebenarnya. Nah, jadi mulai sekarang pakailah kacamata hitam. Bukan untuk gaya-gayaan tetapi untuk melindungi mata. Nah, jadi kalau untuk bisa memperhias atau menambah keren penampilan, ya kenapa enggak? Apalagi berfungsi juga untuk kesehatan. Nah, oke, jadi banyak orang tanya, kalau gitu Keling juga keluarkan kacamata hitam. Kelebihannya apa? Nah, tadi yang saya sebutkan di awal bahwa produk Keling itu pasti kualitasnya bagus. Yang kedua, punya manfaat untuk kesehatan kan? Kita bedah sama-sama. Oke ya. Kalau dilihat dari jenisnya, Keio Nano Premium 7 Sunglasses memiliki dua bentuk frame. Yang pertama half rim frame. Nah, ini dimana bingkai kacamatanya ini hanya setengah bentuknya. Sebenarnya bentuknya modis sekali, bagus sekali half rim ini ya. Dan cocok ya, tapi balik lagi ke selera masing-masing. Ada juga yang Wayfarer frame. Wayfarer frame ini bentuknya lebih modis ya, lebih keren, lebih trendy sebenarnya. Tapi dia maksudnya itu dia mempunyai frame yang penuh dibandingkan dengan yang setengah frame seperti ini. Ya. Oke, kita bandingkan dengan kacamata merek lain atau kacamata yang banyak beredar di pasaran. Oke ya, kacamata Keio Nano Sunglasses dan kacamata merek lain itu sama-sama ringan dan fleksibel. Frame-nya kuat. Ya, bagus, cocok untuk kulit, nggak bikin alergi. Lensanya kadang-kadang HD. Ya, anti UV ada mungkin di kacamata merek lain juga yang bagus-bagus ya. Ya, tapi bukan yang bukan kacamata yang cengdem. Seceng adem. Bukan yang murah ya. Biasanya nggak ada anti UV-nya. Nah, biasanya kacamata lain juga ada anti UV-nya. Tapi kacamata lain tidak mempunyai anti Blu-ray. Tidak terlalu aman digunakan untuk gadget. Tidak mempunyai anti fog. Biasanya kalau kita kasih fog gitu ya, atau kita kasih nafas ke lensanya, dia biasanya akan cepat berkabut dan susah sekali hilang. Tapi kalau Keio Nano Sunglasses ini cukup cepat hilangnya. Nah, lalu nggak punya ion negatif yang punya manfaat untuk kesehatan. Ya, nggak punya sinar inframerah jarak jauh, nggak bisa mencegah macam-macam gitu loh ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kelebihan kacamata kita yang kita punya, Keio Nano Sunglasses ya, yang Premium 7. Nah, kelebihannya adalah dia mempunyai frame gagang yang sama seperti Keio Nano reguler, Premium 5, Premium 7, punya lensa yang sama dengan Premium 5, Premium 7, tapi dia punya proteksi terhadap lensanya. Lensanya itu memang mengandung atau dilengkapi dengan teknologi Revo yang bisa mencegah UV masuk berlebihan ke mata kita. Jadi memang fungsinya adalah untuk outdoor. Nah, indoor bisa kalau mengenai paparan cahaya yang agak banyak misalnya, bisa dipakai indoor. Tapi kalau untuk di outdoor ini sangat cocok. Nah ya, keunggulannya ini tadi, bagian depan lensanya menggunakan teknologi Revo yang efektif memblok sinar UV. Jadi kita nggak terlampau silau kalau memang kita juga terkena sinar matahari yang cukup panas.
Nah ya, saya pernah ngerasain betul-betul panas bener itu pada saat saya sedang di Pontianak, merupakan kota Katulistiwa saat itu ya. Saat itu jam 12 siang, sangat panas. Kalau kita mau pakai kacamata ini, biasanya mata kita akan jauh lebih nyaman dibandingkan kalau kita nggak pakai kacamata ini. Nah, teknologi Revo ini teknologi apa sih, Dok? Teknologi Revo ini digunakan oleh NASA untuk melapisi kaca dari baju astronot, para astronot NASA, supaya mereka tidak silau dengan sinar matahari langsung yang ada di luar angkasa. Jadi teknologi Revo ini merupakan teknologi yang tinggi ya, teknologi yang terbaru juga untuk memblok sinar UV yang terpapar pada mata. Nah, jadi seperti itu. Ini manfaatnya ya. Oke, lensanya juga polarized atau lensa yang apa? Yang bisa mengurangi kecerahan cahaya yang mengenai mata, ya, mengurangi pantulan juga sehingga kalaupun misalnya kita pakai berkendara juga itu tetap nyaman ya. Oke. Nah, melancarkan peredaran darah karena ion negatif dan far infrarednya juga. Jadi sekarang sudah mulai ada kacamata hitam yang sudah dilengkapi dengan dengan ion negatif dan far infrared. Tepuk tangan dong buat produk luar biasa ini. Saya sih sangat mendorong sebenarnya produk ini untuk ada. Alhamdulillah sudah ada sekarang. Mantap. Oke. Quiz time. Sekarang kita lihat quiznya. Ternyata satu produk satu quiz. Sebutkan apa saja keunggulan dari kacamata Keion Nano Premium 5. Ingat ya, Keion Nano Premium 5. Keunggulannya adalah ada banyak sih. Nah, sekarang varian warna untuk kacamata hitam kita apa aja sih? Nah, untuk yang half rim ya, half rim frames atau yang berbingkai setengah, ini ada dark black gold. Dark black gold ini kesannya elegan ya. Dark red, kalau dark red ini sebenarnya sangat nyentrik, sangat keren, bagus banget dipakai untuk jogging misalnya, atau dipakai untuk bersepedahan. Sekarang lagi tren sepedahan. Ya, dipakai untuk ke pantai karena warnanya yang memang cerah ya. Dark black mirror. Nah, dark black mirror ini dia hitam gelap tetapi lensanya itu lensa mirror. Lensanya itu bisa dipakai untuk ngaca sebenarnya ya. Dark cafe ini juga bagian dari yang yang wayfarer frame. Lalu shine tortoise. Shine tortoise ini bentuknya punya motif tertentu, leopard. Ini kalau dipakai untuk jalan, ya akan terlihat jauh lebih modis dan bergaya sebenarnya ya. Oke, ini adalah informasi dari ukurannya. Cara pemakaiannya gimana? Sama seperti pemakaian kacamata yang lain, Keion Nano reguler, Premium 7 dan Premium 5. Itu dengan cara memakai minimal 8 jam deh akumulasinya dalam waktu 1 hari. Kalau memang nggak makai selama itu ya nggak apa-apa, kantongin aja, ion negatifnya akan tetap menyebar kok sebenarnya ya. Nah, tetap mengkonsumsi makanan, sayur buah, minyak ikan dan lain sebagainya yang mengandung nutrisi untuk mata. Nah, cara menyimpannya ini juga sama, jangan disimpan pada suhu yang 50 derajat lebih, 50 derajat Celcius lebih. Kenapa? Karena nanti akan merusak materi yang mengandung ion negatif dan far infrarednya. Jadi fungsi untuk kesehatan matanya jadi kurang deh. Nah, selain saya membicarakan soal kacamatanya, untuk mencegah supaya mata tidak gampang lelah, mata nggak gampang rusak, dan juga mata tetap sehat, kita butuh juga suplemen untuk mata. Nah, produk suplemen untuk mata yang sangat kita andalkan di PT Keling Indonesia ini ada 2. Terutama ya, yang paling utama, walaupun ada beberapa lagi turunannya nih, tetapi yang sangat kita sarankan saat ini adalah K Omega Squa. Ini yang merupakan produk untuk orang dewasa 12 tahun ke atas, dan K Kids. Nah, K Kids ini adalah produk suplemen minyak ikan juga, sama seperti Omega Squa, untuk anak 12 tahun ke bawah. Jadi anak 12 tahun ke bawah ini bisa konsumsi ini, karena kadang-kadang soft gel ini terlalu besar. Ini dosisnya memang disesuaikan khusus untuk anak-anak kids ya. Oke, kita bahas Omega Squa dulu. Ya, K Omega Squa kandungannya merupakan yang paling utama itu adalah dari omega 3 dari salmon Norwegia.
Jadi omega 3 yang ada, yang kita punya ini termasuk yang paling tinggi 900 mg. Luar biasa. Dengan perbandingan EPA dan DHA-nya yang ideal ya, berasal dari salmon Norwegia. Nah, lalu kandungan squalennya sebanyak 100 mg yang melengkapi omega 3 yang bisa mengangkut oksigen lebih banyak ke darah, itu berasal dari minyak ikan hiu aizame atau hiu botol ya, dari Jepang. Nah, hiu ini cukup ada di kedalaman yang cukup dalam karena apa? Dia agak irit dengan menggunakan oksigen. Dia bisa menggunakan oksigennya itu dengan efisien sebenarnya hiu ini. Sehingga kenapa bisa efisien? Karena dia punya kandungan squalen yang cukup banyak sehingga dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan sebagai sumber makanan supaya tubuh kita tuh kandungan oksigennya lebih efisien gitu ya, lebih bagus. Nah, lalu mengandung vitamin D3 juga sebanyak 400 international unit. Vitamin D3 sekarang sedang jadi primadona di kalangan medis dan saat ini sedang lagi banyak dicari karena secara penelitiannya mampu mengurangi tingkat peradangan yang diakibatkan oleh COVID-19. Jadi sebenarnya bagus untuk imunitas tubuh juga vitamin D3 ini. Jadi siapa bilang produk PT Keling nggak punya produk yang relevan dengan COVID-19? Kita punya yang namanya K Omega Squaa karena ada vitamin D3-nya. Tepuk tangan dong, Dek. Luar biasa vitamin D3 ya. Jadi ini sebenarnya selain vitamin C, banyak orang mencari vitamin C ya. Vitamin D3 juga banyak sekali dicari orang saat ini. Dan faktanya, ternyata di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga kita juga di Asia Tenggara, kandungan vitamin D3 pada tiap-tiap orang itu ternyata sangat rendah. Nah, sehingga gampang atau rentan sebenarnya terinfeksi ya. Gampang untuk terkena penyakit-penyakit infeksi kalau vitamin D3 kita kurang. Karena berkaitan dengan sistem imunitas tubuh. Nah, selain omega 3, squalen, vitamin D3 dan vitamin, kita juga dilengkapi dengan vitamin E. Ya, untuk antioksidannya. Ya. Berikutnya, apa sih manfaatnya? Setelah kita tahu kandungannya, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya adalah pertama, omega 3 ya, dalam hal ini DHA itu bermanfaat membantu melindungi sel reseptor mata dari cahaya matahari dan radikal bebas yang berlebihan serta penurunan daya penglihatan yang disebabkan oleh usia. Jadi, kita bisa menunda penuaan mata kita atau sel retina mata kita dengan konsumsi DHA yang cukup tadi ya, secara rutin tentunya. Tidak hanya konsumsi DHA sekali-sekali aja, tetapi secara rutin dan konsisten. Lalu, ada EPA. Nah, omega 3 ada bagian EPA-nya. EPA ini membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, vitamin E fungsinya untuk menguatkan sel-sel retina atau sel-sel yang menerima cahaya ya pada organ mata kita dan memerangi radikal bebas yang dapat menyebabkan katarak. Kita tahu vitamin E itu merupakan radikal bebas yang kuat banget. Nah, terakhir vitamin D3 yang bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan terutama di malam hari. Jadi dia bekerjanya vitamin D3 ini banyaknya itu di sel batang atau sel rod dari retina ya. Nah, dan mencegah mata kering serta mengurangi resiko degenerasi makula. Jadi orang-orang dengan defisiensi vitamin D3 biasanya pada saat malam hari dia lebih bingung, lebih susah untuk melihat. Ya, oke. Nah, jadi keunggulannya sekarang. Banyak sekali di luaran sana produk-produk yang serupa dengan Omega Squaa. Nah, keunggulannya apa sih? Yang pertama, cukup komplit atau cukup bagus kombinasi zat aktifnya. Pertama ada omega 3, ada squalen, vitamin D3 dan vitamin E. Sehingga ini manfaatnya banyak banget. Tidak hanya untuk mata, ya, penggunaan omega squaa ini sebenarnya juga banyak digunakan untuk orang-orang yang punya untuk menjaga jantung ya, untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, untuk menjaga kesehatan sendi. Itu banyak sekali digunakan sebenarnya. Nah, jadi kombinasi vitamin omega 3, kombinasi omega 3, squalen, vitamin D3 dan vitamin E ini banyak sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan. Jadi ini merupakan kombinasi yang cukup komplit ya. Karena biasanya hanya omega 3 saja, hanya vitamin D3 saja, hanya squalen saja, itu akan merepotkan yang minum nantinya karena harus terlalu banyak yang diminum. Lalu omega 3-nya ini perbandingannya
perbandingan antara EPA dan DHA-nya itu yang terbaik, yaitu 40:30%. Ya, dibuat dari bahan alami, aman dikonsumsi setiap hari. Ya, karena bahan-bahannya organik dan juga halal. Ya, tidak ada alkohol, tidak ada bahan cemaran lain, cangkangnya juga halal dan lain sebagainya. Berasal dari bahan yang halal semuanya. Insya Allah, kalau kita konsumsi dengan rutin, ini akan tidak hanya menjaga organ mata kita, tetapi juga bisa menjaga organ yang lainnya. Ya, ini aturan pakainya. Untuk anak bisa juga sebenarnya, ya, tetapi saya lebih sarankan untuk anak itu dikonsumsi yang K-Kids. Untuk dewasa, 1-2 kali 1 soft gel sehari. Nah, ibu hamil boleh nggak? Boleh. Ini merupakan produk omega 3 yang bisa dikonsumsi ibu hamil karena tidak mengandung flaxseed oil. Biasanya yang ditakuti oleh atau yang dikhawatirkan oleh dokter-dokter kandungan itu adalah kandungan flaxseed oil yang ada di produk minyak ikan. Karena flaxseed oil ini kan bisa untuk sebagai penyeimbang ya yang ada di dalam minyak ikan itu. Kalau ada kandungan flaxseed oil itu bisa mempengaruhi hormon pertumbuhan pada janinnya. Tapi karena tidak ada kandungan flaxseed oil, ini aman digunakan untuk ibu hamil. Jadi tepuk tangan dong ya. Aman. Tapi ingat, sebaik-baiknya manfaat dari Omega Squat ini, janganlah kita gunakan untuk tetes mata. Karena memang produk ini dirancang untuk dikonsumsi secara oral atau dikonsumsi diminum. Oke, lalu produk berikutnya adalah, quiz time dulu. Kita lihat pertanyaannya. Ini kayaknya, ini terakhir. Oke, jadi dari dua produk nih, atau dari produk apa ya? Kita lihat yuk. Pertanyaannya, sebutkan 4 kandungan pada K Omega Squat. Aduh, tadi disebutin terus-menerus nih. Ya, ada 2 vitamin dan ada 2 zat aktif yang komposisinya bagus banget. Saya kasih clue. Ya. Oke, cepetan ketik, cepetan kirim ke ST. Mudah-mudahan ya dapat hadiahnya, semuanya dapat rezeki ya. Oke, berikutnya ini adalah produk K-Kids. Produk K-Kids ini adalah produk minyak ikan juga yang diberikan dengan khusus untuk anak. Dosisnya khusus untuk anak karena anak sedang dalam periode yang memang krusial atau penting. Periode krusial, periode belajar pada anak itu sebenarnya harus didukung selain dengan stimulus, selain dengan belajar yang tepat guna, disiplin dan lain sebagainya, anak juga harus disupport dengan gizi yang baik. Dengan disupport dengan gizi yang baik, maka daya tangkap anak, lalu kemudian fungsi memorinya itu akan jauh lebih bagus dibandingkan anak yang tidak tersupport dengan gizi yang baik. Ini adalah suplemen untuk gizi anak yang cukup efektif diberikan pada anak-anak dengan usia belajar sebenarnya ya, 6-12 tahun. Kalau lebih dari 12 tahun kita bisa gunakan Omega Squat yang tadi. Nah, apa sih manfaat dan komposisinya? Nah, komposisi yang pertama adalah Omega 3. Dari mana Omega 3-nya? Kalau Omega Squat tadi berasal dari minyak ikan salmon Norwegia, kalau dari K-Kids, omega 3-nya ini berasal dari cod liver oil sih sebenarnya ya. Dari ikan cod, minyak hati ikan cod. Ya, plus omega 3-nya dikasih 200 mg, cod liver oil-nya pun ditambah 100 mg juga. Jadi sebenarnya ini dosisnya tepat untuk anak ya. Nah, jadi fungsi omega 3 untuk anak dengan kandungan DHA yang 40% ini bisa membantu untuk sebagai pembentuk bahan utama pembentuk sel otak. Pembentuk sel otak itu maksudnya selnya sel apa? Itu adalah selubung mielin, penghantar saraf otak. Sehingga ini kalau memang selubung mielin ini bagus, ternutrisi dengan baik, maka anak akan lebih gampang menerima informasi dari gurunya, dari siapapun. Ya, mudah-mudahan informasinya informasi yang baik. Kita kan pasti pengennya ngasih ilmu anak yang baik. Nah, supaya ilmu itu, informasi itu tersampaikan dengan baik, bertahan lama di memori anak, maka selubung mielinnya harus bagus di sel-sel sarafnya. Nah, omega 3 ini salah satu pembentuk utama selubung mielin pada sel otak anak. Ya, pada syaraf dan jaringan mata juga ada selubung mielin ya untuk sensorisnya. Nah, selain mengandung omega 3 dan cod liver oil yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan pemulihan penyakit, ya, jadi dia bisa punya daya tahan tubuh lebih bagus karena dalam cod liver oil ini juga ada vitamin D3-nya. Dia bisa terlindungi dari ancaman penyakit-penyakit infeksi. Dia juga ada vitamin A dan vitamin D.
Nah, vitamin A kita tahu kalau kita pelajaran zaman dulu ya, vitamin A fungsinya untuk apa? Langsung ngomongnya mata. Nah ya, jadi vitamin A kandungannya 1000 international unit ini membantu pertumbuhan sel otot, darah, selaput lunak, rambut dan kulit, juga vitamin yang berfungsi untuk sel saraf mata. Nah, vitamin D-nya juga ada. Omega Squat ada vitamin D3, di sini juga ada vitamin D untuk anak, memaksimalkan pertumbuhan tulang dan gigi juga. Nah, jadi anak dalam proses tumbuh kembang sangat baik apabila didampingi dengan suplemen ini sebenarnya. Nah, pada anak-anak yang susah makan, itu juga sebenarnya baik banget untuk menyehatkan hatinya ya. Jadi anak yang sehat hatinya, metabolismenya bagus, maka nafsu makannya akan terkendali dengan baik. Cuma tips dan triknya nih, kalau anak susah makan, tipsnya selain diberikan suplemen ini juga diatur jadwal makannya, jangan terlalu rapat-rapat, jangan menjelang makan siang dia harus makan snack gitu ya, makan coklat saat 10 menit sebelum makan siang, maka makan siangnya akan berantakan. Jadi kondisikan anak dalam kondisi lapar sebenarnya pada saat dia sedang makan-makan besar pagi, siang dan malam. Oke? Nah, keunggulan K-Kids ya, kandungan gizi yang paling dibutuhkan saat sedang tumbuh kembang, itu yang pertama. Dosisnya khusus untuk anak. Nah, jadi pada orang dewasa sebenarnya jangan dikonsumsi K-Kids-nya, nggak cukup dosisnya. Ya, ini dosisnya memang tepat guna untuk anak yang sedang dalam proses pertumbuhan, ya, tumbuh dan berkembang. Nah, produksi perusahaannya yang terpercaya, bukan perusahaan abal-abal ya. Dia punya izin, dia punya sertifikasi, punya izin dari Badan POM, Kemenkes dan lain sebagainya. Ya, membantu pertumbuhan anak tadi ya. Dan tanpa pemanis dan tanpa pengawet yang berlebihan gitu ya. Tanpa pemanis, tanpa pengawet yang bisa sebenarnya membahayakan kesehatan anak. Ini adalah keunggulan dari K-Kids. Dan sebenarnya jarang sih vitamin anak yang berupa minyak ikan yang seperti ini yang nyaman sekali digunakan gitu. Nah, ini aturan pakainya. Ya, usia 6 sampai 12 tahun bisa 2 kali 1, usia kurang dari 6 tahun itu bisa 1 kali 1. Mulai dari usia berapa, Dok? Dari 1 tahun sebenarnya udah bisa dikasih kok, kalau dia tidak punya riwayat alergi terhadap makanan laut atau alergi terhadap ikan. Jadi anak usia 1 tahun tidak punya riwayat alergi, itu bisa diberikan. Tapi bentuknya soft gel, apa bisa langsung ditelan? Kalau nggak bisa ditelan, bisa dibolongi sebenarnya soft gelnya dengan menggunakan jarum, lalu dituangkan ke mulutnya langsung atau lewat makanannya. Oke, begitu presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat nih informasi tentang mata, cara melindungi mata kita dan lain sebagainya ya. Nah, jadi sebenarnya Keio Nano ini bisa digunakan pada banyak situasi. Nah, terutama pada saat situasi pandemi saat ini, di mana kita menggunakan mata cukup sering, menggunakan gadget apalagi ya, menggunakan gadget pasti dengan menggunakan mata ya, menggunakan gadget yang berlebihan paparannya itu bisa membuat kemunduran pada mata kita. Mata kita jadi lebih gampang menua dan lain sebagainya. Maka itu proteksi dengan menggunakan kacamata Keio Nano dan juga dinutrisi dengan menggunakan suplemen-suplemen dari Keling. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Udah banyak yang nanya, Ti? Banyak ya? Oke, kita coba rekap satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Oke, pertanyaan pertama dari Nina Almar. Wah, kenapa mata saya terkadang kabur kalau jaraknya agak jauh, tetapi terkadang tidak? Makasih, Dok. Oke, kenapa mata saya terkadang kabur? Gitu ya. Pertama, coba koreksi kemampuan matanya dengan cara dicek ya. Bisa ke dokter, bisa juga ke optik ya. Tapi saran saya sih sebenarnya ke ahli ya, ke dokter mata untuk dicek apakah kemampuan matanya itu masih normal atau tidak. Ya, kemampuan memandangnya atau kemampuan visusnya, kita sebutnya visus ya, kemampuan mata untuk melihat objeknya itu masih normal atau tidak. Jangan-jangan memang kamu sudah butuh kacamata. Ya. Nah, mungkin kenapa kadang kabur kadang enggak? Mungkin pada saat tidak kamu sedang fokus melihat benda itu. Mata kita memang terkadang kabur, tapi pada saat kita fokuskan mata kita, biasanya terlihat objek yang ada di situ. Bisa lebih jelas fokusnya. Nah, bisa jadi kamu mengalami rabun jauh gitu ya. Oleh karena itu jangan mengira-ngira aja. Lebih baik periksakan ya, pastikan apakah kamu mempunyai rabun jauh atau tidak. Kalau memang punya, ya dikoreksi dengan menggunakan lensa kacamata. Gitu kira-kira. Berikutnya. Oke, dari Sin Arsianto Arfah.
Oke, dok, untuk kacamata Kei Nano itu ada masa expirednya nggak, dok? Terus berapa lama? Makasih, dok. Oke, sebenarnya untuk masa expired nggak ada. Ya, tidak ada ditulis di bungkusnya expired sekian, karena dia bukan produk makanan ya yang bisa rusak seiring waktu. Tetapi gini, pancaran dari ion negatif dan far infrarednya itu bisa berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi kalau kacamata ini tidak dirawat dengan baik. Mungkin sering ditaruh di tempat-tempat yang panas, sering ditinggal di mobil, diparkir di tempat yang panas. Itu bisa membuat kacamata ini sebenarnya jadi mengalami perusakan gara-gara suhu yang tinggi. Oleh karena itu, lebih baik sebenarnya disimpan di tempat yang tepat. Nah, berapa lama, dok, dia bisa memancar? Biasanya sih rata-rata ya, average-nya kalau memang dijaga itu 2 tahun. Nah, jadi selama 2 tahun manfaat kesehatannya itu masih akan tetap terus ada. Tapi biasanya kalau sudah lebih dari 2 tahun, biasanya dia akan berkurang pancaran dari ion negatif dan far infrarednya. Gitu kira-kira. Nah, mudah-mudahan bisa membantu ya, jadi nggak ada expire-nya. Oke, dari Liani Kusuma. Gimana cara membersihkan kacamata Kei Nano? Waduh, gimana cara bersihinnya ya? Bersihinnya dengan pembersih khusus kacamata. Jangan pembersih kaca, ya, pembersih kaca buat gedung gitu ya, dipakai buat ngebersihin kacamata. Nanti akan merusak lapisan dari lensanya. Jadi lensanya ini kan memang spesial ya. Ada revonya, ada teknologi macam-macam dan lain sebagainya. Supaya tidak rusak menggunakan pembersih khusus kacamata yang biasanya sih dijual di optik-optik ya. Dan menggunakan lap kacamata atau lap lensa yang sebenarnya khusus. Bukan dengan menggunakan bahan yang kasar, misalnya pakai celana denim misalnya, celana jeans gitu ya, terus ngelap kacamata dengan menggunakan celana jeans, nanti lama-lama lensanya bisa kegores. Jadi ada perawatan khususnya, ya, yaitu pembersih tertentu dan permukaan yang memang khusus untuk lensa kacamata. Ya, kalau lebih spesifiknya sih saya nggak terlalu tahu ya, saya nggak bisa jelaskan atau saya nggak bisa rekomendasikan kira-kira produk apa yang spesifik gitu. Oke, berikutnya. Oke, menurut dokter, saya ini mengalami gangguan bintik kuning pecah. Apa bisa pakai kacamata Kei Nano ini, dok? Oke, jadi Ahmad Halimi ya. Oke, jadi menurut dokter mata mungkin ya, ada bintik kuning pecah dan lain sebagainya. Poinnya gini sebenarnya, saat kita mengalami gangguan pada mata, maka pastikan gangguan itu apa jenisnya. Jangan hanya mengira-ngira. Dengan cara apa? Datang ke ahli, datang ke dokter mata, bertanya, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan, maka akan terbentuk satu diagnosa penyakit mata apa nih yang sedang kita derita. Setelah kita tahu apa, maka ikuti saran dari dokter mata itu. Misalnya, dokter mata menyarankan untuk menggunakan obat secara teratur misalnya. Misalnya nih, contoh ya, ada orang glaukoma, lalu kemudian dia nggak tahu nih apa nih kok mata saya sakit, dia nggak nyaman ya dan lain sebagainya. Dia datang ke dokter mata, diperiksa, ternyata ada gambaran glaukoma. Dokter mata menyarankan dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu, maka konsumsilah, ikuti kata dokter matanya. Nah, selama dia diterapi sama dokter matanya, kita bisa sebenarnya menggunakan kacamata ini untuk membantu aliran darah supaya terapi dari dokter mata itu bisa disupport sama kacamata kita. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Kalau kita sudah mengalami gangguan mata yang serius, tapi kalau sifatnya ingin mencegah supaya mata kita tidak rusak, mata kita pada awalnya normal, tapi kita tahu mata ini berharga, kita ingin jaga supaya kita nggak rusak matanya dan lain sebagainya, maka beli Kei Nano-nya, pakai dengan nyaman. Nah, jadi ada atau tidak ada gangguan mata, Kei Nano ini bisa berfungsi untuk memproteksi, bisa berfungsi untuk membantu terapi dari dokter. Jadi sebagai ya penyegar mata lah gitu loh. Nah, jadi sebenarnya gangguan-gangguan yang ada mungkin bukan kompetensi saya sebagai dokter umum ya untuk menjawab itu. Mungkin bisa dijawab oleh dokter spesialis matanya. Tetapi pada saat Anda disarankan ya untuk melakukan terapi, misalnya meminum obat atau melakukan terapi tertentu atau tindakan tertentu oleh dokter mata, maka lakukan tapi dibarengi dengan pemakaian Kei Nano. Karena kalau dibarengi dengan tidak dibarengi dengan pemakaian Kei Nano itu hasilnya akan berbeda biasanya. Nah, yang dibarengi dengan Kei Nano itu akan jauh lebih nyaman mata pasiennya. Nah, apalagi sudah terpapar cahaya yang agak banyak dan lain sebagainya. Kacamata ini bersifat melindungi sekali. Gitu kira-kira. Jadi bukan untuk terapi atau apa yang spesifik, tetapi untuk membantu terapi yang sudah ada yang diberikan oleh dokter mata. Oke, berikutnya.
pertanyaannya. Oke. Dokter, saya dari Bungo, Jambi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mariani ya. Dokter, saya dari Bungo, Jambi. Amankah K-Kids diminum 3 kali? Diminum 3 sekali minum. Oh, maaf. Diminum 3 sekali minum oleh anak umur 29 bulan. 29 bulan artinya dia sudah berusia 2 tahun lebih ya. Tidak sengaja dia ambil sendiri vitaminnya. Sebenarnya Bu, jangan sampai kejadian lagi ya. Kalau sudah kondisi kayak gini, ya memang sebenarnya karena memang ini adalah makanan yang berasal dari alam ya, cukup organik gitu lah ya. K-Kids itu cukup aman kalaupun terminum tidak sengaja 3 kali. Tetapi jangan sampai rutin, sekali minum 3 kali, sekali minum 3 kali. Karena sesuatu yang berlebihan oleh tubuh kita tuh sebenarnya akan dibuang. Jadi minumlah sesuai dosis ya, itu akan jauh lebih baik. Nah, dan pinter-pinter Bu nyimpen K-Kids. Memang K-Kids rasanya enak ya, jadi anak-anak kadang-kadang tuh suka anggap itu sebagai makanan ringan aja, diminum aja. Takutnya saya nanti kalau memang terlalu sering diminum, kandungan lemaknya banyak ya. Karena itu kan minyak ya sifatnya, nanti kotorannya akan keras, akan gak nyaman perutnya dan lain sebagainya. Jadi minumlah sesuai dosis dan pintar-pintar Ibu nyimpannya ya. Jangan sampai nanti terminum sekali minum agak banyak atau apa segala macam. Tapi yang sudah terminum itu sebenarnya gak akan menyebabkan keracunan pada anak sih. Akan dimetabolisme dan akan dibuang sendiri oleh fesesnya biasanya. Ya, atau dari kotoran buang air besarnya. Gitu kira-kira Bu. Oke, mungkin ada lagi? Satu lagi, pertanyaan terakhir. Oke, dari Ibu Marni. Ya, usia berapa tahunkah anak-anak mulai bisa pakai K-Ion Nano? Nah, kalau saya sih sarankan, pemakaian K-Ion Nano ini boleh dipakaikan pada anak pada saat anak sudah mulai pegang gadget. Nah, jadi kita nggak bisa kita bilang bahwa anak-anak sekarang nggak terpapar. Anak-anak sekarang bahkan di usia di bawah 1 tahun pun sudah terpapar dengan gadget, sudah mulai ngelihat tayangan yang ada di tablet orang tuanya, di handphone orang tuanya, di laptop orang tuanya. Nah, sehingga kalaupun memang ingin dipakaikan ya, tunggu anak sampai cukup bisa tenang ya dipakaikan kacamata, karena biasanya anak-anak masih kecil nggak tenang dipakaikan kacamatanya, biasanya dilepas, dilempar dan lain sebagainya. Jadi begitu anak sudah mulai tenang, kalau dia sudah mulai terpapar gadget, sudah mulai boleh dipakaikan kacamata K-Ion Nano-nya ya. Dan kalaupun memang dipakai pada usia muda, ada efek nggak Dok terhadap kesehatannya? Ada berbahaya nggak? Ada efek sampingnya nggak? Ya nggak, karena kacamata ini sifatnya proteksi, sama kayak kita pakaikan baju ke anak kita. Usia berapa anak dipakaikan baju? Baru lahir juga dipakaikan baju untuk melindungi dirinya. Nah, usia berapa anak dipakaikan kacamata K-Ion Nano? Kalau dia sudah mulai melihat gadget, mulai terpapar oleh handphone, laptop, tablet dan lain sebagainya, maka lindungi dia dengan menggunakan K-Ion Nano Kids tentunya. Oke, gitu kira-kira. Pertanyaannya sudah ditutup. Ya, ini sesi kita sudah berakhir, sesi kedua juga. Mudah-mudahan informasi kali ini bisa sangat membantu teman-teman mitra Keling sekalian untuk pertama, paham bahwa produk ini manfaatnya banyak ya. Lalu kedua, bisa membantu juga mungkin dalam marketingnya, dalam menjalankan usahanya, dalam bergabung dalam usahanya untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu. Kita akan ketemu di topik yang lebih baik lagi, yang lebih seru lagi. Oke, di episode-episode berikutnya. Sebelumnya kita akan lihat daftar nama pemenang. Daftar nama pemenang kuis FB Live hari ini. Yang pertama namanya Pratama Rambo. Waduh, setahu saya Rambo udah pensiun ya. Oh, ini masih menang aja. Di Rambo 5 udah pensiun ya. Lalu yang kedua Sofiana. Selamat ya. Untuk Dana Ramadana dan Toyibah ya. Toyibah mungkin namanya ada singkatannya ya. Ini nama akun kayaknya, akun FB. Jangan lupa 4 nama di atas ya, itu kirim data lengkapnya. Nama, alamat lengkap, kode pos ya kalau perlu, nomor HP aktif ke Facebook PT Keling Indonesia supaya bisa dikirimkan nanti barangnya. Selamat buat para pemenang. Ya, kita akan ketemu di acara FB Live berikutnya tentunya dengan judul-judul yang menarik. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.